Baik, kita lanjutkan. Kali ini talim kita masuk pada pasal baru, ya. Pasal baru. Halaman 146. Ya. Kita nggak baca pengantarnya, ya. 145 kita bacakan aja dulu ya. 146 ya. Langsung. Nah, buat menghemat waktu. Halaman 146. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bayanu alamati amradil qulubi. Bayanu alamati amradil qulubi wa alamati auliya ila sihhati. Bermula ini adalah bayanu, menjelaskan. Jadi bayanu ini menjadi khobar dari mubtada yang dibuang, mahdhuf, yaitu ada. Aslinya ada bayan, ini adalah menjelaskan. Alamati, tanda-tanda amradil qulubi, penyakit-penyakit hati. Alamati, dan tanda-tanda audiha, kembalinya qulub, kembalinya qulub, hati, ila sihhati, kepada sehat. Kini gilirannya Imam Al-Ghazali rahimahullah akan mengurai tentang penyakit-penyakit hati, ya, dan upaya penyembuhannya. Kemudian tanda-tanda hati itu sudah sehat seperti apa. Jadi nggak beda dengan badan, dengan fisik kita punya penyakit. Ilam anna kulla udwin, ketahuilah olehmu anna akan sesungguhnya kulla udwin, setiap anggota, min a'dha'il badani, dari anggota-anggota badan, kuliko, itu diciptakan, ya, diciptakan si anggota badan. Kuliko menjadi khobar anak. Kuliko diciptakan, ya, si kulla udwin li fi'lin khasin bihi, untuk suatu perbuatan khasin yang khusus bihi, dengan kulla udwin. Wa innama maraduhu ayata'adzaro wa innama, dan, ya, sesungguhnya maradu, bermula, ya, sakitnya kulla udwin, ya, sakitnya anggota badan, yaitu ayata'adzaro, bahwa yata'adzaro, tidak bisa, ya, tidak bisa. Atau kalau mau singkat lagi, udur, itu udur. Kalau udur sebetulnya bahasa Arab juga itu masih alai, atasnya, ya, kulla udwin, apa fi'luhu, ya, mengerjakannya fi'lin khosin. Nah, gitu. Fi'luhu, mengerjakannya fi'lin, mengerjakannya perbuatan, ya, perbuatan khosin tadi. Alladzi khuliqa, yang diciptakan si kulla udwin tadi, lahu, untuk fi'lin khosin, itu lahu, untuk fi'lin khosin. Hatta layas duro, sehingga tidak lahir, ya, tidak lahir si fi'lin khosin minhu, dari kulla udwin, aslan, sama sekali. Au, ya, yasduru,
Au ini huruf atop ya. Jadi dia diatopkan kepada enggak, udah istiqlal aja. Au yasduru ya. Kalau diatopkan ntar yasduru jadi la yasduru jadi tidak lahir. Au yasduru atau lahir ya. Lahir si fi'lin minhu dari udwin ma'anauin disertai semacam ya, disertai nauin semacam minal idrob daripada kegoncangan. Ilam anna kulla udwin min a'dha'il badan khuliqa li fi'lin khassin bihi. Nah, ini Imam Ghazali berusaha mendekatkan pemahaman kepada kita ya dengan sesuatu ya, perumpamaan yang konkret. Ketahuilah bahwa setiap anggota badan itu diciptakan oleh Allah untuk suatu perbuatan ya, untuk suatu perbuatan ya, khusus untuk anggota badan itu. Mata Allah ciptakan buat melihat, hidung buat mengendus ya, buat merasakan ya sesuatu bebauan yang bau harum atau yang bau tidak sedap ya, mulut ya itu, gigi, lidah buat goyang ya, menggoyang makanan ya, buat mengunyah, buat ngomong ya, itu kuping buat mendengar, tangan buat memegang ya, buat memukul, kaki buat berjalan. Setiap anggota badan punya perbuatannya ya, itu. Wa inna ma maradu ayatadara alaihi fi'luhu alladzi khuliqa lahu. Sekarang bagaimana kalau anggota badan itu sakit? Nah, itu. Tandanya anggota badan sakit itu ayatadara alaihi fi'luhu. Udzur ya bagi anggota badan untuk melakukan perbuatan itu. Ya. Perbuatan yang disediakan untuk anggota badan ya tidak dilaksanakan, tidak bisa dilaksanakan oleh anggota badan itu. Mata ya nggak bisa ngelihat lantaran apa, buta umpamanya atau sudah lamur atau apalagi rabun, nah, karena penyakit nggak bisa ngelihat. Telinga ya ada penyumbatan di dalam, nah, mungkin apa namanya, apa sih, katarak telinga nih, kuping budak apa namanya, selaput ya. selaput telinga sudah jadi budak ya gitu. Tangan sakit, lumpuh, tidak bisa memegang ya. Gitu. Hatta la yasluru minhu aslan, sehingga itu anggota badan tidak bisa mengeluarkan perbuatannya sama sekali. Au yasduru minhu, atau lahir perbuatan itu dari anggota badan cuma ma'anauin minal ittirab ya, disertai ada semacam ketidakstabilan ya gitu. Seperti mata buta mangga cuma lamur, nah gitu ya, rabun, katarak gitu. Mulut masih bisa ngunyah ya, cuma gimana ya, giginya lagi sakit, nah, gitu ya. Iya ini aduh. Giginya lagi sakit, nggak normal. Kaki ya, kaki pincang, lumpuh mangga tuh kaki, cuma dia ya terkena stroke sebelah jadi pincang.
Wa maradul yadi ayatadara alihal batsu. Ya. Contoh, ya, sakitnya tangan, pamaradul yadi, maka adapun sakitnya tangan ayatadara, yaitu bahwa yata'adzara, ya, tidak bisa atau uzur alaiha atas yad, atas tangan apa? Al-batsu, ya. Al-batsu memegang, ya. Al-batsu memegang, yang bisa memegang, yang bisa mendorong, ya, tangan lantaran tangannya sakit. Mana asal batsumah, yaitu, ya, mengambil dengan cepat, dengan kasar. Nah, jadi bahasa kita merebut, ya. Cuma ini oleh Imam Ghazali digunakan untuk arti memegang, ya, mengambil. Imam Ghazali memang bukan asli orang Arab, ya, orang Syria, orang Parsi, ya. Parsi, ya. Iran. Orang Parsi Iran, Iran. cuma sekarang Iran. Tapi hebat bahasa Arabnya, ya. Karena pada waktu itu memang sudah diarabkan, ya. Dalam waktu singkat setelah penaklukan Parsi oleh zaman Umar, oleh Sayyidina Umar, itu yang tadinya, ya, bangsa itu berbahasa Parsi, dalam waktu cepat oleh Umar bin Khattab menjadi bangsa yang berbahasa Arab. Iya. Bahasa administrasi negara juga pakai bahasa Arab, ya, dan seterusnya. Akhirnya jadi negara Arab, ya, sampai sekarang, ya, Irak. Iran memang bahasa Parsinya masih kuat, ya. Bahasa pertama ya Parsi, bahasa keduanya Arab. Wa maradul ain ayatadara alal ibsaru, dan penyakit mata atau sakitnya mata ayatadara, bahwa udzur alaiha atas ain mata al ibsaru apa? Melihat. Jadi kesimpulan dari ya, bacaan yang baru 3 baris ini adalah bahwa yang namanya badan itu ada penyakitnya, sehingga kalau penyakitnya itu ada, maka anggota badan itu tidak bisa melahirkan perbuatannya, ya, tindakannya. Wa kadzalika maradul qalbi. Nah, dan itu seperti itu, ya, seperti kula udwin min audul badan, bahwa maradul qalbi, bahwa sakitnya hati ayata'adzara, yaitu bahwa udur, ya, alai atas qalbu, ya, apa fi'lu perbuatan hati, qalbu al-khasubi yang ditentukan dengan qalbu, alladzi yang khuliqa diciptakan, ya, si qalbu, ya, si qalbu di ajlihi untuk fi'luhu al-khas. Jadi hati juga sama, ya, itu Allah ciptakan untuk suatu perbuatan yang khusus buat hati. Itu ada perbuatannya hati juga, ya, hanya abstrak, tidak nampak. Yang nampak ya nanti akibatnya, gejalanya. Mana, ya, wahwal ilmu. Nah, wahwa dan bermula fi'luhu, perbuatan hati, ya, adalah al ilmu, ya, ilmu mengetahui, ya, mengetahui tentang, ya, adanya Allah, tentang adanya malaikat, mengetahui tentang hukum-hukum, ya, pokoknya mengetahui apa saja, ya, sesuatu yang wujud, ya, itu di muka bumi ini. Wal hikmatu, dan hikmah, hati juga diciptakan oleh Allah untuk hikmah. Nah, ini makna hikmah ini beragam, ya, banyak arti. Ada al hikmah itu dalam artian
ilmu yang sempurna, itu hikmah ya. Ada lagi hikmah itu dalam artian fahmul Quran, memahami, ngerti Al-Quran, hikmah. Sebagaimana tafsir Ibnu Abbas dalam ayat yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Surah Al-Baqarah. Cari aja nanti ya. Ayat berapa? Yu'til hikmata, Allah memberikan al-hikmah may yasha'u kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi tidak setiap orang diberi al-hikmah oleh Allah. Yang akan diberi al-hikmah orang yang ada keinginan, ada kesungguhan, gitu. Nanti dikaruniai al-hikmah. Nah, apa itu al-hikmah dalam ayat ini? Kata Abdullah bin Abbas adalah fahmul Quran, paham Al-Quran. Maka siapa orang yang diberikan oleh Allah paham Al-Quran, faqad utiya khairan katsira, maka orang itu berarti telah diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak. Iya, luar biasa kalau orang sudah paham Quran mah. Sebab Al-Quran itu ya, isinya kandungannya berbicara apa saja. Tentang ilmu akidah ada, tentang ilmu cara ibadah, muamalah ada dalam Quran ya. Politik, prinsip-prinsip, dasar-dasar politik ada, dasar-dasar ekonomi ada ya, tentang fenomena penciptaan alam ya, penciptaan manusia, gunung, laut dan sebagainya ada dalam Quran. Keajaiban-keajaiban dalam ya, alam ini dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah. Tentang yang gaib, tentang sejarah masa silam ya, para nabi ya, umat-umat dahulu. Subhanallah. Jadi orang tuh kalau memang betul-betul paham Quran, maka dia ilmunya ya, apa itu lengkap. Kalau betul-betul dia maksimal gitu ya, pemahaman tentang Quran. Mulai daripada ilmu nahwu sorofnya, ilmu balaghah, sastra Arabnya, ilmu qiraat tajwid, qiraat sab'ahnya, waduh, bahkan sejarah segala macam dia harus tahu ya. Dalam artian dia memang paham betul ya. Cuma jarang ya gitu, jarang orang yang bisa memahami Al-Quran dari berbagai seginya gitu, dengan seluruh seginya ya. Nanti tergantung ya, dia disiplin ilmunya yang dikuasai yang lebih banyak apa gitu. Kalau dia lebih banyak kepada pemahaman syariah fikih, nanti ketika membahas tafsir hukum, ketemu ayat fikih, ayat hukum, dia akan nyelonong ke sono gitu. Lebih banyak kaitannya dengan hukum. Akan mahir membahas ayat-ayat hukum. Kalau orang itu memang menguasai sejarah para nabi ya, sejarah Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti ketika ketemu ayat-ayat berkaitan dengan sejarah-sejarah itu, dia akan mahir membahasnya. Kopi udah dan? Kopi. Belum lagi kalau ilmunya diajarkan kepada umat. Ya. Sampai kopi. Nah. Ada lagi al-hikmah itu adalah ilmu yang diamalkan. Ya. Ada lagi makna hikmah adalah ilmu yang diamalkan. Ahli hikmah. Ulama yang mengamalkan ilmu itu disebut ahli hikmah. Zaman dulu. Kadang-kadang kalau sekarang mana ahli hikmah tuh kiai. Nah, ini pengertiannya sudah lain. Gaib. Kadang-kadang baiknya ada begini, tukang syariat, Ya, syariat. ilmu kebal, ilmu batin gitu, hikmah katanya.
Iya. Iya. Itu bukan dia. Biasa. Jadi aslinya Pemahaman umum zaman sekarang kalau sudah istilah kiai itu ahli hikmah, artinya kiai yang tukang syariat. Iya. Sekarang identik begitu. kan tukang syariat mah sholat, sebenarnya mah. Nyariatin pada Iya. Ya, jadi pengertiannya harus disederhanakan. Artinya dia orang yang bisa dimintai ya doa kan syariat sebab-sebab ya untuk kesembuhan penyakit untuk kabul hajat. Nanti dia ngasih doa, ngasih amalan ya. Itu syariatnya. Itu yang laku. Datengin pakai mobil. Karena itu semacam almarhum Abah Haji Dimyati Cilongok ya, ketika diisukan ya dia itu katanya Kiai Al Hikmat, maka dia menolak gitu. Saya bukan Kiai Hikmat wal marifatu ya, hati diciptakan juga untuk bisa ma'rifat ya, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ma'rifat itu artinya kenal ya, kenal ya, kenal kepada Allah. Nah, Pandan. iya masih. Lupakan ya. Yang namanya orang sudah kenal ya, bukan cuma tahu nama ya, tapi selak beluknya itu tahu. Seperti saya kenal ya, sama RT Munir. Iya. Saya sudah kenal. Bukan sekedar tahu nama, tapi ya, perilakunya saya tahu, kesehariannya saya tahu. Bahkan istrinya, anaknya saya tahu. Karakternya saya tahu. Marifat namanya itu teh. Namanya orang kenal tuh. Ya, orang kenal begitu. Udah marifat ya. Yang namanya kenal nanti kasarnya ada kedekatan. Gitu. Lahirlah cinta. Ya. Nggak bisa nih. Derek. Nah, sama kepada Allah juga begitu, ya. Itu sudah marifat artinya sudah kenal kepada Allah. Itu. Tapi tidak ujug-ujug ya, nggak gratis. Nah, harus belajar dulu, ya. Ilmu tauhidnya dipelajari, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Nah, ilmunya dikuasai kemudian diamalkan, gitu kan? Ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Nah, baru nanti Allah juga kenal sama kita karena kita berusaha ya untuk kenal dengan Allah, dekat dengan Allah. Makanya seterusnya Imam Ghazali mengatakan wa hubbullahi ta'ala tuh ya. Dan hati diciptakan untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah marifat baru cinta. Yang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Sudah jadi pembatas kita ya. Tak tahu maka tak kenal ya, tak kenal maka tak sayang. 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 Cinta dulu kali. Wa ibadatuhu dan beribadah kepada Allah. Ini hati diciptakan untuk ibadah, menghamba. Ya. Yang namanya ibadah, makna etimologinya, makna bahasanya adalah kita merasa hina gitu di hadapan Allah. Gitu. Penghambaan. At-tadallulu wal khudu'. Sikap menunjukkan diri rasa hina. Budak diri kali ya. Hah? Memudahkan diri. Budak, betul. Ya. Abid. Iya. Ibadah abid. Ya, jadi siap diperlakukan bagaimana saja oleh oleh Allah. Gitu. Udah. Itu ibadah. Udah nurut aja pokoknya dah. Ini ngaku hamba tapi melawan mau. Iya. Berarti perlakuannya bohong. Budak cinta. Kemudian hati diciptakan juga wa taladzuzu bi dzikrihi. Untuk merasakan nikmatnya zikir kepada Allah. Dizikri. Ya. Merasa nikmat. Iya. Ngenah.
Jadi menurut Imam Ghazali termasuk juga perbuatan hati, ya. Kalau hati itu merasa nikmat saat berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sangat saat ingat kepada Allah. Insyaallah. Apa iya gitu kan? Pertanyaan kita. Ya. Memang bisa merasakan nikmatnya ingat kepada Allah? Ya kenapa tidak? Kan gitu. Kalau sesama kita aja, ya itu. Ketika kita sedang mengingat orang yang sangat kita cintai, ya pengalaman kita masa lalu, itu ada semacam kesenangan tersendiri, ya, kenikmatan, kenyamanan tersendiri. Saat kita ingat saja tuh begitu, ya. Itu. Pernah. Lagi tengah malam buta, suasana malam sudah sepi, kita terbayang kepada orang yang kita cintai. Ya, aduh rasanya asyik, ya. Rasanya asyik. Baru ingat doang. Apalagi kalau sudah ketemu. Lebih nikmat lagi, ya. Kalau sudah ketemu lebih nikmat lagi tuh, ya. Dunia kayak milik kita berdua gitu. Nah, apalagi ingat kepada Allah, ya. Belum itu mah. Dan hidup bersama Allah dengan zikir. Pasti, itu, ya. Logikanya gitu. Tidak bisa dibantah adanya rasa nikmat ya bersama Allah, nggak bisa. Pasti, ya, gitu. Wa isaruhu dzalika ala kulli syahwatin siwahu, ya. Wa isaruhu dan ya, mengutamakannya si tadi ya ilmu, ya. Wa isaruhu dzalika ala kulli syahwatin, dan mengutamakan kolbu, ya. Maaf nih. Mengutamakannya kolbu dzalika akan itu ilmu. Ala kulli syahwatin, atas setiap macam keinginan syahwat. Siwahu, selain, ya, selain ilmu wal hikmah tadi. Jadi maksudnya hati yang sehat, ya, itu lebih berpihak kepada ingin dapat ilmu, hikmah, marifat, cinta Allah, ibadah, itu kan. Ingin merasakan nikmatnya berzikir ketimbang, ya, syahwat-syahwat, keinginan-keinginan lainnya, ya. Sakit berarti. Ketimbang mengutamakan urusan makan, minum, tidur, nyantai, hiburan, ya kan? Gitu. Makanya para ulama dahulu yang memang sudah mencintai ilmu, itu sepertinya ya, maksimal waktunya itu sehari semalam untuk ilmu, ya, karena sudah cintanya dengan ilmu. Imam Syafi'i itu ya habis subuh ngajar, terus sampai menjelang dohor ngajar, habis dohor ngajar lagi, terus sampai asar. Setiap hari begitu. Di akhir separuh hidupnya itu di Mesir untuk ilmu. Ada Ibnu Uqail, ya. Ibnu Uqail yang lahir tahun 300-an Hijriah. Ya, wafatnya setelah Imam Al-Ghazali, itu mengarang kitab sampai menghasilkan 800 jilid. Bayangkan. Ibnu Uqail Al-Hambali. Jadi waktu tenaganya itu betul-betul untuk ilmu. Nah, subhanallah. Mungkin pada kawin kakak sih kayaknya. Hah? Ada orang berilmu pada kawin kakak sih. Ada yang enggak. Imam Nawawi enggak sampai nikah. Imam Asyuti enggak nikah, Imam Ibnu Taimiyah enggak nikah. Oh. Kita bulan apa udah nikah. Iya. Iya, kembali kita. Ilmu nikah ya. Nah kalau yang model begitu pakai bagaimana tuh? Hah? Yang sampai senangnya ke ilmu sampai nggak sempat nikah. Iya. Ya sepertinya bukan sepertinya, sebetulnya Ya. bukan mereka anti nikah, bukan. Bukan ya.
Itu seperti Imam Nawawi sendiri mengatakan, kata dia, siapa yang senang sama saya? Perempuan mana? Orang saya setiap hari puasa, gitu kan? Buka, terus habis sisa baru makan. Iya, buka minum, habis sisa baru makan. Bentar sahurnya minum doang. Setiap hari puasa terus. Jadi kalau hubungan sama hadis an-nikah sunnati paman robiba. Iya, ya pasti dia membenarkan itu kan. Iya, dia juga percaya dan membenarkan. Dia juga mengajarkan. Saking cintanya. Cuma dianya sendiri ya memang mungkin begini, saking asik dengan ilmu ya, sibuk dengan mengajar. Jadi hampir nggak kepikiran gitu kan, atau mungkin dalam hati terbesit ada ingin nikah. Tapi juga emang lagi-lagi kira-kira siapa perempuan yang mau kan gitu. Ini menentukan keraguan. Jadi artinya mungkin begini istilahnya mengikuti apa namanya arus, ya, arus kehidupannya. Seperti air mengalir aja gitu kali. Yang dilarang menyepelein ya kayak ya. Iya. Kalau ini kayak Nawawi bukan Kalau ada maksud, iya. Kalau kita Ada masih maksud normal. semata-mata meninggalkan sunnah Nabi ya, yang bagus. Kalau kayak kita masih normal, kitab kuning dibuka anak ada 12. Alhamdulillah. Soal kehidupan mau urusan belakangan dah. Berdosis itu mah. Saya makan berkatnya juga gede. Iya. Mungkin makanya itu hukum nikah bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Oh iya, emang begitu. Hukum nikah bisa semata-mata mubah, bisa ya wajib, kan? ya. Mubah halal. Enggak apa-apa. Bagi orang yang memang ya Haram. Kasihan seukuran orang. dia bisa ya Bisa menafkahi dulu, ya. gitu kan. Dia mau nikah mubah. Mubah hukum dasarnya. Nah, kemudian dia mampu menafkahi, kemudian dia ada niat gitu kan. Ada niat akan berbuat baik kepada istrinya, menjalankan kewajibannya, sunnah gitu. Jadi sunnah. Nafkah berarti lahir batin ya. Iya, Yang lain nafkah lahir batin. Tapi ada nikah yang haram. Ya, itu. Ada niatan tidak baik, niat jahat kepada istri umpamanya. Itu. Punya niat buruk gitu. Dengan pernikahan. Kalau hartanya dong, bukan kayak. Itu dia yang haram. Punya niat buruk umpamanya Ya. kepada istrinya, kepada mertuanya umpamanya gitu ya. Kayak. Nah, itu bisa haram, itu haram. Haram, berarti haram. Atau secara kemampuan dia tidak bakalan mampu. Itu bahkan jadi madarat buat dirinya. Itu bisa jadi makruh. Makruh. Mungkin nafkah lahir bisa, tapi batin tidak terpenuhi. Jadi tidak bisa kita menyalahkan adanya ulama-ulama dahulu hidupnya sampai tidak menikah. Ya, Bukan kelas kita, cuma dong. seukuran kelas kita mau menyalahkan mereka. Kita aja nih belajar ngaji udah gak sempet nikah lagi ya. Itu lah ada keinginan lagi kan? Itu ada keinginan. Lagi. Perbandingannya. Dan mereka juga tidak mengajak orang supaya kayak dia, enggak gitu. Nggak kayak Cuma namanya mereka, sikap kalau pribadi. mereka kan memang dilembagakan. Kita bukan dilembagakan. Di kontennya mungkin Iya. berbicara lahir mah materi memang bisa mampu, cuma tadi batinnya mungkin. Oh, emang udah rumah. Enggak beda dengan kehidupan Rasulullah, kan? Ya, tidur sekedar di alas tikar daun kurma, kemudian bantalnya apa? Kurma. Iya, Pelepah. kelapa kurma gitu kan? Ya. Itu. Sehari lapar, sehari ya makan. Gitu. Bahkan pernah sampai 3 hari nggak makan, nggak minum. Gitu. Kita mau kebanyakan Kalau sekarang boro-boro zaman sekarang mah. Agak nyari pacar ribut mulu. Ya beliau tidak menyuruh orang lain kayak dia, enggak. Buat Ya. sendirinya doang. Itu namanya sikap pribadi. Murahnya kemarin ada. Kalau sekiranya memadaratkan, ya jangan. Jangan dong. Ya, seperti ada Umamah Al-Bahili, Abu Umamah Al-Bahili, ya. Kayaknya udah pernah saya utarakan. Datang
silaturahmi ke Rasulullah ya. Nah, kemudian setahun kemudian datang lagi kan gitu. Nah, kata Rasulullah, man anta, siapa engkau? Ana Abu Umamah Al-Bahili. Saya ini Abu Umamah Al-Bahili yang setahun yang lalu datang ke sini. Kata Rasulullah, kok begini tampilannya beda, ya, penampilannya beda. Ya mungkin maksudnya Rasul itu kok kurus gitu kan, lemes gitu. Ya Rasul, semenjak saya pulang dari rumah Rasul ini, saya tiap hari puasa. Saya tiap hari puasa. Kata Rasulullah, la tumit alaika ya nafsak. Kamu jangan bunuh diri. Kata Rasulullah. Ini maksudnya kasar gitu Rasulullah. Peringatan keras aja. Nah, jadi Rasulullah di situ kalau dalam ijtihad Imam Nawawi bukan bermaksud melarang puasa tiap hari gitu. Tapi Rasulullah melarang dia puasa tiap hari karena dia itu tidak tidak mampu gitu. Abu Umamah Al-Bahili dilarang puasa tiap hari karena menjadi madarat bagi dia. Itu. Adapun bagi orang yang tidak terganggu kehidupannya ya tetap sehat, tidak ada kewajiban yang lain yang terganggu gara-gara yang sunnah, silahkan, bagus. Ukuran masing-masing ya. Ukuran masing-masing diri. Umar bin Khattab itu sahabat Nabi yang puasa tiap hari. Siti Aisyah radhiyallahu anha juga yang melakukan puasa tiap hari. Mereka tahu ada sabda Nabi ya, Afdhalus Syiyam Syiyamu Daud. Nah, puasa yang paling utama adalah puasa Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari buka. Gitu. Tapi Umar bin Khattab tidak mengamalkan di sini. Justru puasa tiap hari. Nah, itu ijtihad namanya. Ijtihad mereka. Nah, kembali ya. Jadi tadi hati ya Allah ciptakan untuk menerima ilmu ya, untuk menerima hikmah ya, memahami Al-Quran, untuk ma'rifat, kenal pada Allah sampai mencintai Allah ya, sampai hati ini merasa hina di hadapan Allah, kemudian ya melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya, sehingga juga merasa nikmat ya saat-saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati itu mengutamakan ya, lebih mengutamakan ilmu, hikmah dan cinta Allah ketimbang memenuhi syahwat-syahwat yang lain. Wal isyanatu bi jami' syahwati wal a'dha'i alaihi, dan ya isti'anah bi jami' syahwat. Isti'anah menjadikan sarana. Ya. Mana asalnya isti'anah itu minta tolong, minta bantuan gitu ya, minta bantuan dengan syahwat-syahwat yang lain. Nah, maksudnya menjadikan sarana bijami syahwat akan seluruh syahwat-syahwat waladoi dan anggota badan alaihi atasnya apa namanya tadi kalbun gitu. Jadi hati ini kembali ya untuk menerima ilmu, untuk dipenuhi dengan hikmah ya, ma'rifat, cinta kepada Allah, nikmatnya berzikir. Nah, adapun soal syahwat, makan, minum, tidur, istirahat ya, apalagi mungkin suatu saat kita butuh jalan-jalan, nah, itu mah media doang, apa namanya, sarana untuk menunjang ya, untuk menunjang keteguhan hati, istiqomahnya hati gitu. Menunjang ilmu ya, adanya kendaraan ya, adanya uang, harta kekayaan, itu mah sarana yang dijadikan pembantu ya, dalam mewujudkan tujuan memperoleh ilmu gitu. Seperti kita zikir ya kan, zikir tidak bakalan khusyuk ya, itu kan. Kalau perut ini lapar, keroncongan, perih, nah, gitu kan, tidak akan sampai ke sana kehusuan dalam zikir.
Nah, ini namanya isti'anah. Ya, isti'anah bil akli. Maka kita perlu menjadikan makan itu sebagai sarana itu ya, wasilah itu untuk menunjang kenyamanan dalam ibadah. Itu kita punya uang, punya pakaian, seluruhnya itu Tahu siapa Apa sih kita menunjang ya urusan ibadah. Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat 56. Nah, ini dalilnya bahwa ya hidup kita ini, ya hati kita ini adalah jin dan manusia. ibadah menghamba kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin itu, wal insa dan manusia, illa melainkan liya'budun, supaya mereka beribadah kepadaku. Aslinya liya'buduni, ada iyanya. Ya, Gitu. Kemudian iyanya dibuang, ya, ditawafukil fasila, untuk keseragaman, ya, keseragaman kesamaan ujung ayat. Gitu. Supaya ujungnya un, gitu kan. Ayat sebelumnya un, ayat sesudahnya un. Jadi Allah menyatakan, menegaskan makhluk jin dan manusia itu diciptakan semata-mata untuk ibadah, ya, untuk ibadah, menghamba kepada Allah. Oh, kalau begitu jangan tidur, jangan makan minum, bukan begitu. Maksudnya termasuk kegiatan yang hal yang duniawi, ya, makan minum tidur itu juga harus dilihatkan untuk ibadah pada Allah. Bukan atas dasar memenuhi syahwat selera nafsu kita, bukan. Nah, ini masih kelas kita begini nih. Ya, makan minum, ya, tidur kita masih dorongan nafsu, ya. Fafi kulli udwin faidatun, maka itu dalam setiap anggota faidatun bermula manfaat. Setiap anggota badan ada manfaatnya, termasuk hati ini, ya, ada faidahnya, ada manfaatnya. Wa faidatul qalbi al hikmatu wal ma'rifatu. Adapun manfaatnya diciptakan hati adalah al hikmah wal ma'rifat, supaya hati itu bisa menerima hikmah, ya, ilmu yang bermanfaat, ya, wal ma'rifatu, dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya khasiyatun nafsi allati lil adamiyyi. Ya, itulah hikmah ma'rifat itu memang kehususan, ya, kehususan jiwa, allati lil adami, untuk, ya, bagi manusia, ya, yang untuk manusia. Wa biha yatamayyazu 'anil bahaimi, wa biha, dan dengannya hikmah dan ma'rifat, yatamayyazu berbeda, ya, si ya, manusia, ya, adami, ya, 'anil bahaimi, daripada binatang. Binatang punya perut, binatang makan, minum, tidur, ya. Binatang kawin, nah, manusia sama. Jadi kalau di dalam diri manusia tidak ada hikmah, tidak ada ma'rifat kepada Allah, tidak ada ibadah, ya sama aja dong, nggak beda dengan binatang. Karena itu harus dibedakan, ya, diri kita dengan binatang. Itu dengan adanya hikmah dan ma'rifat, bahkan dimaksimalkan hikmah dan ma'rifat. Wa inna walam yatamayyaz anha bil quwwati 'alal aqli wal wiqai wal ibsari aw ghairiha, bal bi ma'rifatil asya'i 'ala ma hiya alayhi. Wa inna walam yatamayyaz anha bil quwwah, maka sesungguhnya si adami, manusia, lam yatamayyaz, tidak berbeda, anha darinya bahaim, tidak berbeda bil quwwah dengan tenaga, ya, atau adanya tenaga, adanya energi alal aqli untuk bisa makan, wal wiqo, adanya tenaga untuk berhubungan, ya, bersenggama, wiqo, ya.
walibsor, adanya tenaga untuk melihat, au ghiriha atau lain-lainnya. Bal bima'rifatil asya'i ala ma ya'alai, tetapi dengan mengetahui segala perkara sesuatu ala ma ya'alai, atas sesuatu yang hiya bermula si asya alai atas nama. Maksudnya mahya alai itu adalah hakikat. Jadi yang membedakan manusia dengan binatang bukan dari makan minum bersetubuh, melihat bukan, tapi manusia itu bisa mengetahui, ya, ma'rifat, bisa mengetahui segala sesuatu sampai ke dalam-dalamnya. Itu hakikatnya sesuatu, mengetahui hakikat sesuatu, itulah ilmu itu namanya. Wa aslul asya'i wa mujiduha wa mukhtari'uha wa Allah. Adapun pangkalnya segala perkara, asalnya segala perkara dan yang menjadikan, mengadakan segala perkara, wa muhtari'uha dan yang menciptakan segala perkara, wallahu adalah di Allah. Alladzi ja'alaha asya'a, yang Allah telah menjadikan asya'a segala perkara itu, asya'a menjadi perkara-perkara itu. Walau aropa kulla syai'in walam ya'rifillaha azza wa jalla fakanahu lam ya'rif syai'an. Andaikan aropa si Adami, ya, manusia, mengetahui kulla syai'in segala sesuatu. Ya, matematika pintar, ilmu bumi pintar, sejarah pintar, ya. Itu. Soal urusan makan minum pintar. Elektronik pintar. Apa aja bisa. Tapi walam ya'rifillah, dia tidak ma'rifat pada Allah, tidak kenal dengan Allah azza wa jalla, maka naula lam ya'rif syai'an. Maka seakan-akan dia tidak kenal sesuatu. Ini maksudnya walaupun manusia punya banyak pengetahuannya, banyak hal yang diketahui, kalau dia tidak kenal Allah mah ya, sama aja bohong. Itu nggak ada gunanya ilmunya itu. Karena itu tadi hati diciptakan untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamatul ma'rifati al-mahabbatu. Tuh. Adapun cirinya ma'rifat adalah al-mahabbah, mencintai. Faman arafa Allah taala ahabahu. Maka siapa orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, pasti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu belum bisa. Ini kita lagi belajar, ya. Lagi belajar ini begini. Rumusnya. Kita sedang mendengarkan, ya, nasihat-nasihat ulama Imam Ghazali rahimahullah. Sedang mendengarkan tuntunan, ya, dari hamba Allah, ya, yang mencintai Allah, itu ya, yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk mana yang terbawa, ya, sedang usaha mencintai Allah. Kalau kita justru menjauhi, ya, tempat-tempat, ya, yang mengajarkan bagaimana mencintai Allah, nah, berarti itu mah udah kebangetan. Iya, kebangetan kecintanya. Seperti ada orangnya, seorang sahabat, Abu Hurairah ngeluh, gitu. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, uridu an atal lamal ilma, walakin akhafu an udhi'ahu. Wahai Abu Hurairah, sebetulnya saya pengen gitu belajar ngaji, ya, rajin ngaji. Cuma saya takut tidak bisa mengamalkan ilmu. Kata Abu Hurairah, kafa bitarki ta'lumi yada'atan lahu. Sebetulnya sudah cukup, ya, dengan tidak ngaji itu sudah meninggalkan ilmu namanya. Jawaban di situ kayak ya. Iya. Jadi selama kita ini mau ngaji, ya, dia
sebagian ilmu sudah kita amalkan ya. Amin. Dengan Itu makanya pakai kalau melakukan suatu ibadah takriyah, bagian takriyah itu dari ya juga bagian cuma tanya sama ya. Iya, iya. Udah. Mantek. Bahasanya Logika. Wa alamatul mahabbati alla yuthra alaihi dunya wala ghairaha minal mahbubati. Nah, itu diukur dari mana nih orang katanya dia mencintai Allah, di mana dilihatnya. Wa alamatul mahabbah, adapun cirinya cinta alla yuthra alaihi ad-dunya, bahwa dia tidak mengutamakan alai atasnya dami dunia akan dunia, wala ghairah, dan tidak selain dunia, minal mahbubati, dari hal-hal yang dicintai. Nah, jadi tanda cinta kepada Allah mah ya, tidak mengutamakan dunia. Gitu. Lagi-lagi dunia hanya sebagai sarana sebab. kata debu. Istianah. Dunia laibun walahun. Jangan terlalu cinta. Jomblo. Ini kita punya uang, punya pakaian, punya makan minum ya, adalah supaya ibadah kuat. Nah. Ada pokoknya buat ibadah. Umpamanya sedang menerangkan kita begini, umpamanya sudah mulai terasa agak penat. Hah? Iya ngantuk. Nah, ada Ngopi kopi. dulu ya. Ada kopi. Dunia ini kopi ya, kopi. Rokok. Sarana aja ya. Sarana, sarana. Tujuan. Tujuan bukan makanya ngopi aja. Sip. Temu dah. Dah, temu. Dalilnya. Medalenya. Udah cari dulu. Ini ngopi itu sarana bukan tujuan. Iya. Ya, kalau tujuan Sarana, jangan dan lagi lagi. ngopi aja. Jembatannya. Merokok juga ngaji mah tetap paham. Tapi kalau pulang mah bisa teh. Merokok doang. Yang penting ngaji. Pulang mau bisa pulang. Bisa pula. Bukan pintu dulu. Pulang kalau Pulang bisa. bisa lah. Optimis pulang mau bisa. Bisa kunci. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Qul, katakanlah hai Muhammad, ya, katakan kepada orang-orang, ya, sahabat-sahabatmu, in kana abaukum, jika adalah bapak-bapak kamu, wa abnaukum, dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu, wa azwajukum, istri-istri kamu, wa syiratukum, keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kamu kumpulkannya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan barang-barang perniagaan yang kalian khawatir musnah, ya. Maksudnya ya khawatir dagangnya bangkrut, nah, itu ya. Wa masakinu, dan tempat-tempat tinggal tardawna yang kamu senanginya, ahaba, itu lebih dicintai ilaikum oleh kamu sekalian, minallah, ketimbang Allah.
ketimbang Allah wa rasulih dan rasulnya, wa jihadin lebih dicintai ketimbang jihad fisabilillah, fatarabbasu maka tunggulah oleh kalian. Itu hatta yati Allahu bi amri, sampai Allah ya mendatangkan amri, perintahnya, maksudnya mendatangkan azab. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah itu tidaklah memberi petunjuk kepada kaum yang fasik, yang berbuat dosa. Ayat ini intinya adalah mengajarkan kepada kita ya, bahwa cinta kita harus melebihi cinta kita kepada Allah ketimbang cinta kepada orang tua, anak, saudara, istri, harta, ya. Harta perdagangan, ya, rumah, itu ya. Ya, contoh praktisnya begini umpamanya dulu ya, pada waktu mau perang Tabuk ya, Rasulullah itu mewajibkan kepada semua warga Madinah untuk ikut serta berangkat ke Tabuk 150 kiloan dari Madinah ke utara untuk berperang melawan tentara Romawi yang jumlahnya 70.000. Umat Islam ketika itu hanya 30.000 saja. Nah itu Rasulullah mengerahkan semua warga kecuali yang sakit, ya, perempuan, kakek nenek, anak-anak, gitu kan. Terus yang ditugaskan untuk jadi imam di masjid, di Masjid Nabawi, yang ditugaskan untuk tetap mempelajari agama, nah itu nggak berangkat. Nah ini ada yang ngeyel, alasannya nggak berangkat panas, gitu. Itu. Ada oleh Rasulullah ya diminta dermanya ya, sumbangannya untuk bekal tentara, nggak pada mau. Alasannya banyak. Iya. Nah ini berarti ya, kalau memang yang munafik memang kafir hatinya waktu itu. Tapi kalau yang memang umat Islam ya, yang memang Islam, ada 3 orang doang waktu itu yang tidak mau berangkat. Gitu. Di antaranya itu Ka'ab bin Malik. Ya berarti ini ya karena lebih mencintai ya kenyamanan di rumah ketimbang berangkat perang. Ya. Kan itu waktu itu berangkat bulan Rewah, bulan Syaban. Sampai masuk bulan Ramadan masih di sana. Perbekalan kurang. Kurang perbekalan 17 kuda, 17 onta itu. 1 onta untuk 17 orang. 1 onta untuk 17 orang. Sehingga ketika kelaparan, ada yang pengen minum, oleh Rasulullah diizinkan menyembelih untanya. Kan dalam tabung anuan tuh, perut unta itu ada pensimpan air banyak. Ada yang sengaja tuh onta disembelih hanya karena semata-mata mengharapkan airnya, air yang dalam itu anuan. Nah, sampai ada yang memakan dedaunan itu ya. Hanya untung saja Allah menolong kan, tidak sampai terjadi peperangan. Begitu pasukan muslimin sampai ke lokasi itu, tentara Romawi terkocar-kacir pada ketakutan. Itu ada yang mabur ke kampung-kampung, pelosok-pelosok. Nah jadi walaupun keadaan sulit, kurang perbekalan, musim panas, itu umat Islam karena mencintai Allah, maka beliau berangkat saja ke medan jihad. Mencintai Allah dan Rasulnya, itu tidak lagi mempertimbangkan keadaan anak istri di rumah. Faman indahu belum. Jadi ancaman Allah dalam ayat ini, kalau kamu ya justru lebih mencintai ya manusia, orang tua, anak, saudara, istri, ketimbang perintah Allah dan seruan Rasulnya serta jihad, maka tunggu. Nah, itu Allah nanti akan mendatangkan hukumannya. Jadi
Jadi setiap dosa itu ada hukumannya di dunia. Iya. Selain nanti ada yang ditunda di akhirat kelak. Faman indahu syai'un ahabbu ilaihi minallahi faqalbuhu maridun. Kesimpulannya, maka siapa orang yang pada dirinya ya ada sesuatu yang justru lebih dicintai olehnya daripada Allah, Iya. faqalbuhu maridun. Maka bermula hatinya itu adalah sakit. Kita sakit hati apa? Hati sakit. Kesimpulannya, siapa orang yang punya sesuatu yang lebih dicintai ya, ketimbang Allah, maka itu tandanya hatinya sedang sakit. Ya. Di masjid ada pengumuman pengajian, ya, ada pengumuman pengajian, panggilan pengajian. Tapi hati ini lebih berat untuk duduk di depan TV. Nah, gitu ya. Hati sakit. Nanti bentar aja lah, nanti aja udah tua. Nah ini berarti saat itu dia lebih cinta TV ketimbang Allah, gitu kan? Sakit hatinya. Ya kecuali nanti ada alasan umpamanya, sama nantilah punya jadwal ngajinya nanti di masjid anu, di majelis anu, gitu. Beda Cuma ya. pilihan ya. Ada yang diprioritaskan gitu ya. Kama anna kulla ma'idatin saratinu ahabba ilaiha minal khubzi wal ma'i. Sebagaimana setiap perut ya. Nah, setiap perut saratinu ahabba ilaiha. Umpamanya ini mana ya, membuat perumpamaan. Saratinu adalah tin ya, tanah. Soro menjadi ahaba, lebih dicintai ilaya olehnya perut. Minal khubzi wal mai, ketimbang roti dan air. Aw saqatat syahwatuha, atau gugur ya, syahwatuha hilang, syahwatuha selera perut, anil khubzi wal ma, daripada makan roti dan air. Wa ya maridatun, maka itu perut itu berarti sedang sakit. Menerima tuh perut ya, sesuatu yang dikonsumsi, cuma salah nerima. Habis makan mules. Enggak, apa kata Imam Ghazali, itu perut dimasukin tanah mah mau kan. Ada orang doyan tanah umpamanya, di sini contohnya, tapi dikasih roti air nggak mau. Nah itu kan, itu berarti tanahnya sakit gitu. Kalau perutnya normal mah tuh nggak begitu. Iya, tim air dan tanah. Kalau sekarang mah kayak orang langka itu. Orang langka. Wa hadhihi alamatul maradi wa bihadza yurafu annal quluba kullaha maridatun illa masyaallah. Inilah tanda-tanda sakitnya hati. Wa bihadza, karena itu yurafu, maka diketahui annal quluba, bahwa hati itu kullaha semuanya, kullaha semuanya, maridatun adalah sakit. Jadi umumnya hati manusia itu ya, pada sakit, termasuk pribadi saya ya. Illa masya Allah, kecuali sesuatu yang Allah kehendaki. Artinya kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah dari penyakit. Jadi kesimpulan dari wacana yang kita baca ini adalah bahwa perlu ya, kita mengetahui ya, penyakit hati ya, mewaspadai hati ini apakah sehat atau sakit ya. Gejala-gejala ya, sakit hati apa saja ya. Secara umumnya adalah manakala kita dihadapkan kepada satu pihak, kita harus melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan larangannya, tapi kita justru mengabaikan perintah Allah. Nah, gitu ya.
kita lebih mementingkan memilih umpamanya menikmati makanan atau menikmati hiburan atau lebih menikmati tidur yang lama, nah, itu berarti tandanya tidak mencintai Allah saat itu, dan itu sedang sakit hati kita. Wa amma alamatun dia ialah syah ba'dal mualajah, bahwa dan seterusnya. Nanti ke depan mungkin Di tanggal 9 nih, bagus nanti. ya. Ya. Adapun tanda-tanda hati sudah kembali normal sesudah ada ya, upaya ya pengobatan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup.